Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum atau TIU pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah tentang sinonim kata. Soal nomor 1. Sinonim dari kata ambivalen adalah A. Tegas, B. Konsisten, C. Netral, D. Simpati, E. Ragu-ragu. Menurut KBBI, ambivalen memiliki arti memiliki perasaan atau sikap yang saling bertentangan dengan sesuatu, bimbang, ragu-ragu. Jadi jawaban yang tepat dari kata ambivalen adalah E. Ragu-ragu. Soal nomor 2. Sinonim dari kata eksentrik adalah A. Tegas, B. Elegan, C. Aneh, E. Angkuh, E. Sistematis. Menurut KBBI, eksentrik memiliki arti aneh, tidak lazim, tidak biasa, tentang perilaku atau kebiasaan seseorang. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini yang merupakan sinonim dari kata eksentrik adalah C. Aneh. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Sinonim dari kata redundansi adalah A. Kekosongan, B. Pengulangan, C. Pemborosan, D. Kehilangan, E. Kealpaan. Menurut KBBI, redundansi memiliki arti keadaan berulang-ulang yang tidak perlu, kelebihan unsur dalam kalimat yang tidak dibutuhkan karena makna sudah cukup jelas. Jadi jawaban yang paling tepat yang merupakan sinonim dari kata redundansi adalah B. Pengulangan. Soal nomor 4. Sinonim dari kata anomali adalah A. Keseimbangan, B. Kebenaran, C. Keteraturan, D. Keanehan, E. Kepastian. Menurut KBBI, anomali memiliki arti keadaan atau peristiwa yang tidak biasa, menyimpang dari keadaan atau aturan yang normal, suatu keanehan atau ketidaksesuaian. Jadi jawaban yang tepat yang merupakan sinonim dari kata anomali adalah D. Keanehan. Soal nomor 5. Sinonim dari kata bingung adalah A. Gambut, B. Gusar, C. Ragu, D. Terkejut, E. Keder.
Menurut KBBI, bingung memiliki arti tidak tahu harus berbuat apa, tertekan oleh perasaan atau situasi yang tidak jelas. Persamaannya adalah keder, yang memiliki arti sama dengan bingung, yang berarti terkejut atau tidak tahu harus berbuat apa karena kebingungannya. Jadi jawaban yang tepat yang merupakan sinonim dari kata bingung adalah keder. Lanjut kita ke soal antonim kata. Antonim dari kata fana adalah A. Sementara, B. Cepat, C. Kekal, D. Ringan, E. Berat. Menurut KBBI, fana memiliki arti bersifat sementara atau tidak kekal, yang akan hilang atau musnah. Sehingga lawan kata dari fana adalah kekal, yang memiliki arti abadi, yang tidak pernah berakhir atau hilang. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kekal. Soal nomor 7. Antonim dari kata teguh adalah A. Kuat, B. Goyah, C. Keras, D. Lemah, E. Lembut. Menurut KBBI, teguh memiliki arti kuat, tidak mudah goyah, mantap, kokoh. Sehingga lawan kata dari teguh adalah goyah, yang memiliki arti tidak stabil, tidak kokoh, atau mudah berubah. Berlawanan dengan teguh yang menggambarkan suatu keteguhan dan kestabilan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, goyah. Lanjut kita ke soal tentang analogi. Buku membaca sama dengan radio titik-titik. A. Menonton, B. Mendengarkan, C. Memutar, D. Menulis, E. Berbicara. Buku digunakan untuk membaca informasi atau cerita, sedangkan radio digunakan untuk mendengarkan informasi atau hiburan melalui suara. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal analogi berikut ini adalah B, mendengarkan. Meja makan sama dengan kursi titik-titik. A. Tidur, B. Berjalan, C. Berdiri, D. Tiduran, E. Duduk. Meja digunakan untuk tempat makan, tempat kita menaruh makanan yang akan dimakan. Kursi digunakan untuk duduk. Kursi adalah tempat duduk kita. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal yang menggambarkan analogi berikut ini adalah E, duduk. Lanjut kita ke soal perhitungan matematika sederhana. Soal nomor 10. Hasil dari 75 dikurangi 18 dibagi 3 ditambah 6 dikali 4 adalah A. 91, B. 87, C. 89, D. 90, E. 93.
Dalam mengerjakan soal matematika sederhana, perlu diingat bahwa kita harus mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Urutannya dari kiri ke kanan, kemudian barulah operasi penjumlahan atau pengurangan yang juga dari kiri ke kanan. Maka untuk soal berikut ini, pertama kita kerjakan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kemudian kita kerjakan soal perkalian 6 kali 4 sama dengan 24. Setelah itu kita lanjut ke operasi berikutnya, yakni pengurangan dan penjumlahan. Kita susun kembali kalimatnya. 75 dikurangi 6 ditambah 24. Jawaban yang tepat adalah E, 93. Soal nomor 11. Hasil dari 62 ditambah 36 dibagi 6 dikali 5 dikurangi 4 adalah A. 80, B. 85, C. 89, D. 88, E. 95. Sama seperti soal sebelumnya, untuk bentuk soal seperti ini kita harus mengerjakan berdasarkan urutannya, yakni perkalian dan pembagian terlebih dahulu, dengan urutan dari kiri ke kanan, kemudian barulah operasi pengurangan dan penjumlahan. Untuk soal berikut ini, kita kerjakan operasi pembagian terlebih dahulu, yakni 36 dibagi 6, sama dengan 6. Kemudian, hasil dari pembagian akan kita kalikan dengan 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian kita beranjak ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita susun lagi kalimatnya. 62 ditambah 30 dikurangi 4 sama dengan 88. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 88. Soal nomor 12. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam 30 menit. Berapakah jarak yang telah ditempuh mobil tersebut? A. 120 km, B. 150 km, C. 125 km, D. 130 km, dan E. 107 km. Untuk mengerjakan soal jarak berikut ini, maka kita perlu mengetahui rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Dari soal kita ketahui bahwa kecepatan mobil adalah 60 km per jam dan waktu tempuhnya adalah 2 jam 30 menit. Kita ubah 2 jam 30 menit ke dalam satuan jam, yakni 2,5 jam. Kita gunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita masukkan angkanya. Jarak sama dengan 60 dikali 2,5 sama dengan 150 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut selama perjalanan 2 jam 30 menit adalah B, 150 km. Soal nomor 13. Jika 5 liter cat dapat mengecat 60 meter persegi dinding,
maka 8 liter cat dapat mengecat berapa meter persegi dinding dengan hasil yang sama? A. 108 meter persegi, B. 96 meter persegi, C. 80 meter persegi, D. 105 meter persegi, E. 100 meter persegi. Berikut ini merupakan contoh soal perbandingan senilai. Kata kuncinya yakni semakin banyak cat, maka semakin luas pula tembok yang bisa dicat. Kita tulis dulu persamaan perbandingannya. 5 liter cat dibagi 60 meter persegi sama dengan 8 liter per X. Kita cari nilai X dengan mengalihkan silang. 5X sama dengan 60 kali 8 sama dengan 480. Maka nilai X dapat dicari dengan 480 dibagi 5 sama dengan 96. Jadi dengan 8 liter cat maka dapat mengecat dinding sebanyak 96 meter persegi. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. 8 pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 15 hari. Jika proyek yang sama dikerjakan oleh 12 pekerja dengan kecepatan kerja yang sama, maka proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu A. 12 hari, B. 11 hari, C. 10 hari, D. 9 hari, E. 8 hari. Kuis pada video sebelumnya ini merupakan bentuk soal perbandingan berbalik nilai, di mana kata kuncinya adalah semakin banyak jumlah pekerja, maka waktu pengerjaan semakin singkat. Kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanya. 8 pekerja dapat mengerjakan selama 15 hari, maka 12 pekerja dapat mengerjakan berapa hari? Bentuk perbandingan berbalik nilainya yakni 8 dikali 15 sama dengan 12 kali X. Kita cari nilai X. 120 sama dengan 12X. Maka nilai X dapat dicari dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10. Jadi jawaban proyek tersebut dapat selesai dengan 12 pekerja dalam waktu yang lebih cepat, yakni dalam waktu 10 hari. C. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Seorang pengendara sepeda menempuh perjalanan sejauh 84 km dengan kecepatan tetap 28 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan tersebut? A. 2 jam, B. 3 jam, C. 2,5 jam, D. 3,5 jam, E. 4 jam. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.